merupakan banyak sekali bentuk berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini kita akan menerima berkat lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah berkat bagi kita. Jadi kalau saudara hari ini ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, berarti kita sedang menerima berkat Tuhan. Untuk beberapa saudara kita yang tidak hadir hari ini, kita berdoa supaya mereka juga menerima berkat Tuhan. Ya, berkatnya mungkin beda, ya. Jangan sampai karena mereka tidak hadir, lalu nanti kita pikir yang aneh-aneh, wah mereka tidak diberkati Tuhan. Ya, bisa jadi mereka diberkati Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita berdoa supaya di lain waktu saudara kita yang tidak hadir hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kita. Sekitar 2 hari yang lalu ada salah seorang saudara kita datang ke rumah, narik uang. Dia bilang ke kami, pokoknya berkat Tuhan tahun kemarin itu, tahun 2002, pokoknya luar biasa sekali. Karena tahun-tahun sebelumnya dia tidak pernah menerima berkat dalam bentuk keuangan yang sampai sebanyak itu. Tahun 2022 sampai dia sendiri bilang berkat Tuhan tahun 2022 kemarin itu memang luar biasa, di luar dugaan. Masih muda dia bekerja di nanti. Kemudian berarti tahun ini pasti lebih luar biasa lagi. Amin. Beberapa di antara orang percaya, mungkin juga orang yang tidak percaya, menghadapi tahun 2023 ada yang optimis, pasti diberkati Tuhan. Ada yang melihatnya sebagai sebuah tantangan yang agak mengkhawatirkan, sehingga beberapa orang pesimis menghadapi tahun 2023. Wah, 2023 kayaknya susah nih, kayaknya berat. Tapi buat orang lain lagi yang mempunyai iman, yang berharap kepada Tuhan, memandang tahun 2023 kayaknya sulit, tapi mujizat Tuhan pasti lebih besar daripada yang kita bayangkan. Amin. Ada yang punya rencana besar tahun 2023? Tahun 2023 rencananya mau bangun usaha baru. Tahun 2023 pengen mantu. Ada yang mau mantu tahun 2023? Belum. Tahun 2023 saya mau punya usaha yang baru. Tahun 2023 saya pengen bikin rumah sendiri. Amin, ya. Itu rencana-rencana besar yang barangkali ada di dalam benak kita. Atau rencana kecil, saya mau ganti pekerjaan, saya mau ganti HP kemarin HP Oppo, besok mau ganti iPhone 14 Pro Max. Pro Max ada. Kalau Pro Max tidak terjangkau, Pro Max aja. Nah, saudara sekalian, beberapa punya rencana. Mungkin di antara kita juga punya rencana. Kemarin beberapa hari lalu juga saya ngobrol dengan salah seorang saudara kita juga. Tahun ini dia pengen bikin bengkel yang ada sekaligus showroom dan bengkel di Rentang. Karena di Rentang kayaknya ada, tapi tidak juga berjalan dengan baik. Ada yang pengen bikin showroom sekaligus bengkel yang agak modern. Ya, mudah-mudahan tercapai. Saya sendiri pengen juga punya usaha yang baru, tapi ya masih ngawang-ngawang lah, masih ngambang-ngambang. Tapi mudah-mudahan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, bisa terrealisasikan. Dari semua rencana itu, saudara sekalian, pasti akan ada masa di mana kita mengalami kesulitan. Tahun 2023 sudah kita tahun 2022 sudah kita
dengan berbagai permasalahannya. Sudah kita lewati, ada senang, ada suka, ada bahagia, ada nangisnya juga, ada takornya, ada untungnya, dan lain sebagainya. Ada persoalan, ada sakit penyakit, ada sukacita, ada kesehatan. Pasti ada masa di mana kita merasa di titik yang paling sulit menghadapi hidup. Tahun 2023 bisa jadi kita juga mengalami kesulitan. Bisa jadi juga kita akan mengalami tantangan-tantangan yang buat kita rasanya menyesakkan, yang rasanya buat kita itu menyusahkan, sakit, dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat kisah-kisah dalam Alkitab, semua mukjizat yang terjadi, yang dicatat dalam Alkitab, dimulai dari masa kesukaran. Semua mukjizat dimulai dari masa yang sulit, dari tantangan, dari cobaan, dari kesusahan yang orang pikir tidak sanggup lagi, udah tidak bisa. Nah, disitulah mukjizat Tuhan terjadi. Saudara bisa ingat-ingat satu persatu kisah tentang mukjizat Tuhan. Dari zaman dari kitab Kejadian sampai seterusnya Perjanjian Baru, semua mukjizat dimulai dari masa yang sulit. Ketika seseorang atau sekelompok orang menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan, disitulah mukjizat Tuhan ada. Ya kalau masalahnya gampang-gampang saja, tidak ada tantangan, hidupnya lancar, baik-baik saja, mukjizatnya apa? Yang diperlukan udah lancar semua, tidak perlu lagi. Bangsa Israel ketika kelaparan di padang, ya karena kelaparan sampai mereka mengeluh, tidak bisa makan enak. Maka kemudian ada burung yang digiring untuk dimakan, ada roti yang digiring. Ketika mereka kehausan mau minum, tidak ada minuman, tidak ada air, dari batu keluar air. Di Perjanjian Baru pada zaman Yesus, semua mukjizat terjadi ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan. Jadi saudara sekalian, kalau kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami persoalan hidup yang rumit, nah justru disitulah harusnya kita berharap akan mengalami mukjizat Tuhan. Ada satu keluarga yang sudah lama menikah, belum punya anak. Lalu dia itu termasuk orang yang kaya. Jadi rupanya ada seorang nabi yang sering lewat, ya kan? Setiap kali lewat dipersilakan untuk singgah, Tuhan, di rumah kami disiapkan tempat tempat tidur. Jadi setiap kali Nabi Elisa lewat, suruh nginap di situ. Lalu ditanya-tanya, ngobrol-ngobrol mereka, rupanya mereka belum punya anak setelah sekian lama. Lalu Nabi Tuhan ini bernubuat, tahun depan kalian punya. Dari masa sulit, dari masa putus asaan. Ada ketika Nabi Elisa bersama-sama dengan 100 orang lainnya dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Mereka cuma punya beberapa roti sama ikan, ya, sama seperti kisah di zaman Yesus. Mereka harus kasih makan 100 orang. Nabi Elisa bilang ke Gehazi, itu hambanya, dan
Kamu punya apa makanan, kasih mereka makan. Dikasih mengeluh. Ini loh makanan cuma sekantong gini untuk 100 orang, mana cukup? Tidak cukup. Udah pokoknya bagikan saja, pasti cukup. Dibagikan. Cukup juga sesuai dengan firman Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Mereka semua mengikuti Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka lapar, perlu makan. Udah sore, tidak sempat masak lagi, mungkin baru jam pulang karena dari berbagai daerah. 5.000 orang. Dari masalah maka muncul mujizat. Kita akan baca salah satu mujizat yang dialami seorang dalam masa kesukaran. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kita buka. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Elisa ini seorang nabi, sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Jadi ini seorang nabi juga, ya, seorang nabi juga. Ini sudah mati, dia meninggalkan istri dan anaknya. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Lanjut. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang sudah penuh, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak." Mujizat Tuhan terjadi ketika seorang janda dan kedua anaknya ini dalam masa yang kritis, sudah tidak punya apa-apa lagi di rumah. Itu kalau zaman sekarang mungkin penagih hutang atau debt collector datang ke rumah, mungkin udah bukan datang pertama, kedua, ketiga kalinya, udah bolak-balik datang. Karena tinggal satu lagi caranya, anaknya diambil sebagai pengganti hutang. Itu berarti sebelumnya dia sudah datang nagih, mungkin dibayar pakai apa, besoknya lagi nagih, dibayar pakai apa sampai habis, udah tidak ada apa-apa lagi. Udah habis, tinggal sisa anak-anaknya yang bisa ditaruh bayar hutang. Artinya minyak yang tadi itu juga tidak terlalu bernilai untuk hutangnya itu, nggak cukup sebanding. Karena ternyata para penagih hutang itu lebih memilih anak-anaknya saja diambil untuk dijual, jadikan budak untuk bayar hutang. Saudara sekalian, masa sulit, masa terjepit, tidak ada lagi solusi, udah tidak punya apa-apa lagi, hutangnya yang banyak. Dia datang,
kepada abdi Tuhan, kepada Elisa. Piye ini tidak ada lagi, tidak punya apa-apa lagi kecuali sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu Allah, wes pokoknya pinjam bejana-bejana, wadah-wadah semua pinjam tetangga, pinjam kanan kiri, yang banyak, janganlah selalu sedikit. Jadi pinjam sesuai dengan Tuhan, pinjam isi. Buli-buli yang berisi minyak dituang ke dalam bejana, tuang penuh. Singkirkan, tambahkan lagi, dekatkan, isi lagi penuh. Entah berapa banyak dia pinjam dari tetangganya. Sampai pada akhirnya, ayo dekatkan lagi yang kosong, sudah habis, tidak ada lagi. Barulah berhenti mengalir minyak dari dalam buli-buli. Dalam masa yang terjepit, udah tidak ada solusi, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Sampai tidak ada lagi wadah untuk menampung berkat Tuhan. Jadi kalau kita sekarang sedang ada dalam masa yang sulit, atau suatu saat nanti kita ada dalam masa yang sulit, ingatlah bahwa itu terjadi karena Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia mengasihi kita dan bahwa Dia punya kuasa untuk melakukan mujizat yang menunjukkan bahwa kasih-Nya kepada kita tidak berkesudahan. Yang diperlukan apa? Untuk mengalami mujizat-mujizat seperti itu dalam masa kesusahan, cuman perlu percaya dan bertindak. Wanita tadi itu, janda tadi itu, ya kalau dipikir sama dia matang-matang ya minyak dalam buli-buli, ikut ngambil bejana-bejana, pinjam sebanyak-banyaknya, suruh uang. Ya kalau dituang dalam bejana, ya paling bejana cuma basah sedikit, sudah habis, tidak ada lagi. Tapi dia percaya, sekaligus dia berharap bahwa apa yang dikatakan Nabi itu menjadi sebuah cara untuk menolongnya. Maka dia taat, dia lakukan. Jadi yang diperlukan cuma itu saja. Kita hanya perlu percaya dan bertindak sesuai firman Tuhan. Itu saja yang diperlukan. Percaya dan bertindak sesuai firman Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun yang kita punya. Tadi dikatakan, kamu punya apa di rumah? Udah tidak punya apa-apa lagi, kecuali buli-buli berisi minyak. Tidak ada apa-apa lagi kecuali buli-buli berisi minyak. Nah, Tuhan bisa menolong kita, Tuhan bisa melakukan mujizat, Tuhan bisa membuat sesuatu yang luar biasa untuk menolong kita, hanya dari apa yang sudah kita punya. Kita punyanya apa? Itu bisa Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasanya ketika Tuhan menolong kita di masa kesukaran, sekecil apapun. Ya, sekarang pertanyaannya untuk kita punya apa yang bisa Tuhan pakai untuk menjadi cara memberkati kita? Kita punya apa? Punya HP, bisa untuk jualan online, bisa. Punya apa lagi? Punya sepeda motor, buat ngecek bisa, ya kan? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Atau apa yang kita punya? Bakat, kita bisa apa? Kita bisa menggambar, kita bisa melukis, bisa dijadikan cara oleh Tuhan untuk memberkati kita. Kita bisa apa? Kita punya keterampilan apa? Bisa dipakai, semuanya bisa dipakai oleh Tuhan selama kita percaya dan kita bertindak. Kita punya apa? Saya mau mulai usaha, saya mau mulai bekerja, membangun sebuah usaha, tapi saya tidak punya modal, cuma 500.000, dapat apa lah untuk modal usaha? Ini minyak dalam buli-buli sedikit, utangnya banyak, bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau,
kita percaya kepada Tuhan dalam masa yang sulit, apapun yang ada pada kita bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Bisa. Yang punya apa? Bakat toh. Saya cuma punya bakat. Bakat apa? Bakat bukan. Bisa dipakai untuk Tuhan. Bakat apa? Bakat otak atik mesin bisa dipakai oleh Tuhan untuk sarana. Punya bakat apa? Saya punya bakat nyangkul, bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Yang penting kita percaya dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi suatu saat, sekali lagi saya sampaikan, kalau kita berada di masa susah, kalau kita ada di masa yang sukar, harusnya kita senang. Ya, khawatir-khawatir, takut-takut, deg-degan, ya pasti. Tapi harusnya kita berharap, wah, sekarang saya dalam masa sulit, berarti sebentar lagi saya akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Sekarang saya sedang dalam masa yang sukar, berarti sebentar lagi Tuhan akan menunjukkan mujizat yang besar. Dan dikduk mana yang berkat Tuhan, dikduk mana yang pertolongan Tuhan, tiba-tiba datang, tiba-tiba ada pertolongan dari Tuhan. Selama kita percaya dan bertindak sesuai firman Tuhan. Suatu saat ketika Elia sedang lewat, dia lapar, dia bertemu dengan seorang janda lagi bersama seorang anaknya yang lagi cari kayu bakar. Dia bilang, tolong buatkan saya sebuah roti untuk saya makan. Lalu janda ini bilang, Tuan, saya ini sedang mengumpulkan kayu bakar untuk masak yang terakhir kalinya. Tinggal tepung sedikit tepung dan sedikit minyak. Itu akan kami buat roti, akan kami makan berdua. Habis itu sudah tidak ada apa-apa lagi, tinggal nunggu mati kelaparan. Tinggal itu saja yang saya punya, Tuhan. Ambillah, bikinkan dulu satu untuk saya yang kecil saja. Dia lakukan, bikinnya satu, kasihkan ke seorang hamba Tuhan ini. Sudah putus asa dia, Tinggal masak sekali lagi, makan, habis itu nunggu mati. Udah tidak ada apa-apa lagi. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Setiap hari dia bikin kue, dia bikin roti dari sedikit tepung dan sedikit minyak tadi dibikin, jadi dimakan. Nanti dituang lagi, dirapel lagi dari dalam wadahnya, ada lagi tepungnya, ada lagi minyaknya ya. Besok masih ada lagi, besoknya masih ada lagi, sampai sekian lama, sampai ketika musim panen tiba lagi. Dalam masa yang kepepet, dalam masa yang sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada solusi lagi, disitulah Tuhan akan menunjukkan pertolongannya kepada kita. Ada tidak orang yang bersaksi, ya kan, bercerita, saya mengalami mujizat Tuhan, tapi tidak mengalami masalah dulu? Ada? Tidak ada. Orang yang bersaksi, yang bercerita tentang pertolongan Tuhan, tentang mujizat Tuhan, semuanya mengalami masalah dulu, baru kemudian datang pertolongan Tuhan, baru dia bersaksi. Tidak ada orang yang hidupnya lancar-lancar saja, kemudian dia bersaksi, saya mengalami mujizat Tuhan, padahal saya sudah lancar, sudah banyak, sudah kaya, sudah tidak ada masalah, lalu mengalami pertolongan Tuhan. Tidak ada. Semuanya masalah dulu, persoalan dulu, tantangan dulu, baru kemudian ada mujizat dari Tuhan. Nah, mujizat Tuhan itu sekali lagi bisa melalui apapun yang kita punya. Ya. Tadi minyak dalam guli-guli diisi keterbaik-terbaik, itu yang dia punya, tidak ada apa-apa lagi. Kemudian 5 roti dan 2 ikan. Yesus tanya, kamu punya apa untuk memberi makan 5.000 orang ini? Kamu punya apa? Cuma 5 roti dan 2 ikan. Ada dulu, modalnya ada dulu.
Ya kan? Kemudian janda Sarfat tadi itu Elia dan janda Sarfat. Ada dulu tepung dan minyak. Apa yang kamu punya? Nah, itu yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Apa yang kamu punya? Bukan kalau kita berharap ya mungkin bisa jadi namanya Tuhan yang tidak bisa kita tampung dengan otak kita, bisa saja dia memberkati dengan berbagai macam cara yang tidak kita duga. Tapi sebagian besar mujizat yang tertulis dalam Alkitab dimulai dari kesukaran dan dimulai dari apa yang kita punya. Elisa ketika mau kasih makan 100 orang juga dari apa yang ada. Punya apa kamu Gehazi? Punya apa? Cuma roti sekantong itu. Kasih makan 100 orang. Cukup. Kamu punya apa? 5 roti dan 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Cukup. Ada dulu. Ketika Petrus lagi pengejar ikan, sudah seharian semalaman mereka menebarkan jala kiri, kanan, depan, belakang, tebarkan jala. Tidak ada satu ekor ikan yang nyangkut. Yesus datang, tebarkan jalamu sebelah kanan. Saya ini udah semalam-malaman berjalan, nggak ada ikannya. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, maka saya akan lakukan. Mungkin kalau tidak ada ikan, jalan lagi, tebarkan jalan sampai penuh, sampai tidak muat. Petrus punya apa? Punya jalan untuk nangkap ikannya. Semua dari apa yang kita punya. Itu yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Waktu Musa memangkung batu untuk mengeluarkan air yang akan diminum oleh bangsa Israel, yang punya apa mereka? Mereka punya persoalan, perlu minum, tidak ada minuman. Pakai tongkatmu itu untuk mangkung batu ini, mangkung batunya keluarkan yang itu. Sudah beberapa mujizat memang tidak mungkin tidak memerlukan apa yang mereka punya. Tetapi setidaknya mereka perlu langkah awal waktu akan menyeberangi laut. Punya apa? Punya kaki, menyeberang, menginjakkan dulu. Akhirnya berbelah, bisa mereka lewat. Semuanya dimulai dari masa sulit dan bisa ditolong oleh Tuhan dengan mujizat, mulai dari percaya dan bertindak. Jadi saudara sekalian, kalau nanti ya, kita ada di masa sulit, ya saya tidak berdoa untuk kita mengalami kesulitan, bukan. Tapi namanya manusia pasti akan ada masa sulit. Dan bisa dibilang, ya pasti kita akan mengalami masa sulit. Itu Tuhan izinkan untuk kita belajar, untuk kita semakin bertumbuh, untuk kita semakin percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami masa sulit, nanti percaya, itu saja punya. Percaya Tuhan bisa tolong kita, amin. Percaya Tuhan bisa menolong kita dengan apapun yang kita punya. Nah, jika ada masalah, siap-siap kita terima berkat Tuhan. Siap-siap kita melihat mujizat. Itu saja yang kita harapkan. Kita berharap dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati dan menolong kita. Kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, karena Tuhan menjanjikan bagi kita, selama kita percaya dan selama kita mau bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan ketika kita ada dalam masa kesusahan. Bapa di surga, kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup,
Allah yang mengasihi kami, Allah yang menghendaki kehidupan kami benar di hadapan Tuhan, yang menghendaki supaya kami percaya penuh kepada Tuhan, berharap penuh pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu menjanjikan pertolongan ketika kami dalam masa kesulitan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa pencobaan, masa-masa yang berat, kami tetap bisa percaya dan berharap pada pertolongan Tuhan. Kami tetap mau melakukan apapun yang kami bisa, apapun yang ada pada kami ya Tuhan, kami mau maksimalkan, kami mau gunakan untuk dapat menikmati berkat Tuhan yang Tuhan memang sudah siapkan untuk kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas untuk memberkati dan menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir di antara kami dan telah berfirman kepada kami. Kami percaya ibadah kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih dan kuasa-Mu akan senantiasa menaungi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini. Mungkin beberapa di antara mereka sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami mohon Engkau sembuhkan mereka. Beberapa di antara mereka mungkin sedang mengalami kelelahan, keletihan. Tuhan, berikan kekuatan. Beberapa di antara mereka mungkin sedang mengalami tantangan, pencobaan, kesukaran. Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan-Mu untuk mereka ya Tuhan. Beberapa mungkin merasa jauh dari Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir dan memberkati mereka dengan kehadiran-Mu yang menyadarkan mereka bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Tolong kami sekalian ya Tuhan, supaya sepanjang minggu ini kami melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dari kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan rumah ini, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon Kau menyertai kami dalam setiap pekerjaan kami, menyertai kami dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan buat berhasil. Kami percaya kami akan menjadi terang ketika Roh yang kudus menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang yang hadir bersama kami dimanapun beliau berada dan melayani Tuhan. Tuhan memberikan kuasa dan urapan dan hikmat yang dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami hari ini dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita hari ini. Kiranya minggu ini kita dapat lalui dengan sukacita. Minggu ini kita bisa mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dan kita bisa menjadi berkat. Terima kasih. Tuhan memberkati.